Halo kawan-kawan for film, jumpa lagi di channel yang membahas alur cerita, sinopsis, dan potongan-potongan film. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Fist of the Condor yang dirilis pada tahun 2023. Menceritakan sekelompok seniman bela diri dari seluruh dunia yang mencari sebuah buku yang berisi rahasia kuno bagaimana mengatasi keterbatasan tubuh manusia. Film yang masih sangat anget-anget ini kayak nasi yang baru masak, sehingga tidak usah berlama-lama. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang pria yang bernama Frank sedang didatangi oleh seseorang yang ingin menguji kehebatan Frank dalam bertarung. Terlihat sudah beberapa kali melakukan serangan, ternyata Frank begitu sangat kuat untuk bisa dikalahkan. Hingga di suatu kesempatan si penantang mengeluarkan sebuah termin yang diarahkan kepada Frank. Ternyata pantulan cahaya yang diarahkan kepada Frank itu merupakan kelemahannya karena semenjak kecil Frank adalah seorang fotofobia, yaitu sensitif terhadap cahaya yang dipantulkan ke matanya. Setelah itu barulah penantang bisa mengeluarkan beberapa serangan telak kepada Frank. Dikira Frank sudah menyerah, ternyata ia kembali bangkit dan sekarang Frank yang akan melawan si penantang dengan mata tertutup. Hingga pada akhirnya Frank mampu memenangkan pertarungan tersebut. Kemudian si penantang mengatakan kalau sekarang ia baru percaya jika Frank merupakan sak oleh orang-orang. Kita sekarang yakin pukulan kondor, yaitu pukulan legendaris yang berasal dari abad ke-16. Mendengar hal itu, Frank mengatakan kalau si penantang telah salah orang karena yang dibicarakan si penantang adalah saudara kembarnya. Adegan berpindah ke Frank yang sekarang berlatih keras untuk bisa mengalahkan saudara kembarnya. Karena diketahui Frank memiliki dendam kepada saudara kembarnya tersebut. Suatu hari Frank pun akhirnya memutuskan pergi untuk mencari saudara kembarnya menggunakan motor. Hingga ketika Frank yang sedang beristirahat, tiba-tiba ia diserang oleh seorang pria. Namun terlihat Frank dapat dengan mudah menumbangkan pria tersebut. Saat Frank akan pergi, si pria langsung menodongkan senjata kepada Frank sambil mengatakan kalau ia hanya ingin mengambil kitab kuno milik Frank. Mendengar hal itu, Frank mengatakan kalau kitab yang sedang dicari si pria sekarang berada di tangan saudara kembarnya. Diketahui kitab yang dimaksud adalah sebuah kitab yang berisi tentang seni ilmu bela diri kondor, yaitu seni ilmu bela diri yang mematikan dari abad ke-16. Si pria yang tidak percaya dengan perkataan Frank malah meminta Frank untuk memberikan tas yang sedang dibawanya. Hingga inilah yang dilakukan oleh Frank. Adegan flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Di sini Frank meminta izin kepada sang istri untuk berlatih ilmu bela diri ke seorang guru yang paling tersohor di negeri Chili. Frank juga berjanji setelah ia belajar bela diri, Frank akan kembali dan memulai kehidupan yang baru dengan istri dan anaknya. Kemudian Frank dan saudara kembarnya pergi ke sebuah bukit tempat guru tersohor itu berada. Sesampainya di sana, Frank dan saudaranya akhirnya bertemu dengan sang guru. Diketahui kalau saudara kembar Frank ini bernama Marco. Setelah Frank dan Marco mengatakan maksud kedatangannya ke sini untuk berlatih, ternyata sang guru hanya akan menerima satu orang dari mereka berdua. Dan yang terpilih oleh guru adalah Frank. Frank sempat mengatakan kalau Marco jauh lebih kuat daripada dirinya. Akan tetapi, sang guru tidak melihat dari kemampuan mereka berdua, melainkan melihat dari semangat serta kerendahan hatinya. Mendengar hal itu, Marco pun akhirnya mengikhlaskan Frank untuk berlatih di sana. Sementara dirinya akan kembali pulang. Tienes pasión en la cocina. Kemudian memperlihatkan Frank yang terus dilatih untuk menjadi orang yang kuat. Hingga tak terasa Frank sudah 1 tahun berlatih bersama sang guru.
Suatu hari ketika Frank dan dua murid yang lain sedang digembleng latihan keras, tak sengaja mereka melihat seseorang yang diam-diam mengikuti gerakan mereka. Ternyata orang tersebut tak lain adalah Marco, saudara kembar Frank. Terungkap fakta kalau selama ini Marco tidak pulang, melainkan ikut melatih dengan cara meniru gerakan mereka secara diam-diam. Sang guru mengatakan kalau Marco sudah melakukan hal itu dari semenjak Frank tinggal di sini. Beberapa hari kemudian terlihat tiga murid sang guru sedang melatih instingnya dalam keadaan mata tertutup. Kemudian tak lama datang sang guru menghampiri mereka. Di sini sang guru mengatakan kalau ia akan mengajari mereka tentang mengusir tamu yang selalu hadir dalam diri kita, yaitu ego. Apabila mereka bisa mengendalikan ego, maka secara otomatis berat tubuh mereka akan seimbang dan dapat diatur dengan mudah. Kemudian sang guru meminta satu murid untuk naik ke sebuah wadah kosong. Saat murid itu mencobanya, tentu hal tersebut tidak akan mudah. Apalagi hal ini sangat bertentangan dengan ilmu fisika. Setelah itu sang guru pun naik ke atas wadah dan terlihat dia mampu menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Sang guru mengatakan kalau kalian harus percaya terhadap diri kalian sendiri. Jangan pernah sekali-kali mengatakan hal buruk kepada tubuh kita, karena tubuh kita nantinya akan merespon hal yang sama. Keesokan harinya terlihat ada satu murid yang pergi karena ia merasa tidak kuat dengan porsi latihan yang berat yang diberikan oleh sang guru. Artinya, sekarang yang tersisa hanya tinggal dua murid. Di sini, sang guru mengatakan kalau sekarang adalah musim tanpa kaki, yaitu kedua muridnya tidak boleh menggunakan kaki dalam keseharian maupun dalam latihan selama 6 bulan ke depan. Pagi harinya terlihat kedua murid sang guru yang mulai mengikat kaki mereka. Kemudian mereka kembali berlatih, namun kali ini tidak boleh menggunakan kaki. Singkat waktu, 1 bulan berlalu dan terlihat mereka masih terus digembleng latihan yang sangat keras. Hingga di suatu hari, seorang murid yang sudah tak tahan lagi, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Artinya, sekarang murid sang guru hanya tersisa satu orang, yaitu Frank. Di hari-hari berikutnya, Frank terus berlatih walaupun ia hanya sendirian. Hingga Frank mulai terbiasa menjalankan aktivitas walaupun tidak menggunakan kaki. Suatu malam, Frank dan sang guru terlihat sedang makan malam bersama. Di sini, gurunya mengatakan jika Frank sudah berhasil menyelesaikan musim tanpa kaki, maka Frank yang akan resmi menjadi murid terbaiknya. Bersamaan dengan itu, Frank dikagetkan dengan keberadaan Marco di semak-semak yang ternyata Marco masih terus saja memperhatikan mereka. Terlihat Marco juga sedang menjalani latihan tanpa kaki seperti yang Frank sedang lakukan sekarang. Kemudian Frank bertanya kepada sang guru, kenapa sang guru tidak mengajak saudaranya untuk bergabung bersama mereka. Sang guru menjawab kalau Marco memang jauh lebih tangguh daripada Frank. Namun sayang Marco memiliki rasa iri dan hati yang rusak. Mendengar hal itu, Frank pun hanya diam sambil menatap gurunya yang seakan tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh sang guru. Singkat cerita, Frank sudah berhasil menyelesaikan latihan tanpa kaki selama 6 bulan. Kemudian sang guru menghampiri Frank sambil membawa sebuah kitab kuno. Di sini, sang guru menjelaskan kalau ia akan mewariskan kitab kuno ini untuk Frank agar Frank bisa melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Sang guru merasa kalau dirinya sudah sangat tua dan lemah sehingga tidak akan bisa setangguh dulu untuk menjaga kitab tersebut. Untuk itu, sang guru mewariskan agar Frank bisa menjaga kitab ini dengan nyawanya dan tidak boleh jatuh kepada orang yang salah. Diketahui di dalam kitab tersebut berisikan panduan ilmu bela diri legendaris yang disebut pukulan kondor. Bukan hanya itu, di dalam kitab itu juga bisa belajar bagaimana cara memberi makan untuk tubuh dan jiwanya. Di balik jendela, ternyata Marco sedang mengintip sambil mendengarkan pembicaraan Frank dengan sang guru.
Adegan kembali ke sekarang, yang mana Frank saat ini sedang mencari Marco. Terlihat Frank masuk ke dalam sebuah bar untuk membeli sebotol minuman. Di sini, Frank mengatakan kepada penjaga bar kalau ia hanya ingin membeli sebotol air putih. Para preman yang kebetulan ada di sana nampak tidak suka dengan kehadiran Frank. Kemudian satu orang preman menghampiri Frank dan segera mengusirnya dari sana. Si preman mengatakan kalau badan Frank sangatlah bau dan mereka ingin muntah jika Frank berlama-lama di bar tersebut. Ketika Frank akan pergi, si preman malah menyiramkan air ke kepala Frank sambil mengatakan kalau Frank harus cepat mandi, dan Frank berusaha tenang lalu ia bergegas keluar dari bar itu. Namun tak lama setelah ia keluar, tiba-tiba Frank kembali masuk dan sekarang ia memesan 1 gelas bir. Melihat Frank kembali, si preman yang tadi langsung mendekat dan ia meminta Frank keluar sambil merangkak seperti hewan. Mendengar hal itu, Frank pun menyiramkan minumannya ke kepala si preman. Kemudian Frank menghajar habis-habisan ke semua preman. Dengan sangat mudah, Frank berhasil melumpuhkan si preman beserta teman-temannya. Setelah itu Frank yang akan pergi, tiba-tiba ada seorang pria yang bernama Kalari menyorotkan kaca ke wajah Frank. Kita tahu Frank adalah fotofobia, yaitu sensitif terhadap cahaya yang dipantulkan ke matanya, dan hal itu merupakan kelemahan Frank. Kemudian saat mereka berdua akan baku hantam, Kalari mengatakan kalau ia ingin berduel sampai mati dengan Frank pada hari Jumat jam 5 pagi di sebuah tempat. Mendengar hal itu, Frank pun setuju karena Frank tahu kalau Kalari ini adalah muridnya Marco. Adegan flashback lagi ke masa lalu, yang mana terlihat sang guru sedang melatih Frank tentang isi dari kitab kuno yang akan diwariskannya. Hari demi hari Frank terus dilatih oleh sang guru tanpa henti. Sampai di suatu waktu, gurunya yang kala itu sedang sakit tiba-tiba diserang oleh Marco, hingga menyebabkan sang guru harus tewas. Tak lama datang Frank dan terjadilah baku hantam antara Frank dan Marco. Pada akhirnya, Marco berhasil membuat Frank sekarat dan dalam hitungan jam ke depan Frank juga akan tewas. Ternyata, maksud tujuan Marco melakukan hal ini karena ia ingin mendapatkan kitab kuno tersebut. Setelah Marco pergi, ternyata Frank berhasil diselamatkan oleh seorang kakek tua yang bernama Wook. Diketahui, Wook adalah salah satu sahabat gurunya Frank dan ia juga mempunyai padepokan bela diri. Singkat waktu, Frank sudah berhasil sembuh. Bahkan Frank juga belajar ilmu bela diri dari Wook selama berbulan-bulan. Di sini, Wook mengatakan kalau Frank sudah sangat tangguh dan lebih baik Frank pergi atau membuka padepokannya sendiri. Frank mengatakan kalau tujuannya sekarang adalah memburu Marco, yaitu saudara kembarnya. Apalagi Marco juga ternyata sudah menghabisi anak dan istrinya Frank. Kembali ke masa kini dan terlihat Kalari sedang mendatangi gurunya, yaitu Marco. Kalari memberitahu kalau ia dan Frank akan berduel pada hari Jumat. Di sini Kalari bertanya apakah benar Frank tidak menguasai ilmu bela diri dari kitab kuno. Karena jika Frank sudah menguasainya, maka Kalari pasti akan mati dalam duel tersebut. Marco menjelaskan kalau ia mengambil kitab kuno itu di saat Frank belum menyelesaikan semuanya. Kemudian Marco mengatakan apabila Kalari berhasil menghabisi Frank, ia berjanji kalau dirinya akan mengajari Kalari isi kitab kuno tersebut. Mendengar hal itu, Kalari pun tambah bersemangat dalam duel nanti. Di sisi lain, terlihat Frank sedang berlatih di pinggir pantai untuk mempersiapkan perduelannya dengan Kalari. Keesokan harinya, terlihat Wook yang sedang melatih salah seorang muridnya. Tak lama dari itu dihampiri oleh Kalari. Kalari mengatakan kalau ia adalah murid Marco dan ia jugalah orang yang akan menghabisi Frank.
Kemudian terjadilah pergelutan antara Kalari dengan Wook. Wook yang sudah berusia sangat tua akhirnya berhasil ditumbangkan oleh Kalari. Kemudian Wook mengatakan kepada Kalari kalau sebelum Kalari menghabisinya, izinkan Wook menitipkan pesan kepada Frank. Akan tetapi Kalari tidak mau mendengar dan ia tidak akan sudi memberikan pesan apapun kepada Frank. Setelah menghabisi Wook, Kalari kembali menemui Marco. Kalari mengatakan kalau ia baru saja menghabisi dan sekarang ia akan pergi untuk berduel dengan Frank. Sebelum pergi, Marco mengatakan, masuklah ke dalam pikiran Frank maka Kalari akan memenangkan duel. Di sisi lain, Frank terlihat sedang berkemas lalu ia pergi ke tempat perduelan dengan menggunakan motornya. Singkat cerita, Frank dan Kalari akhirnya bertemu dan siap melakukan perduelan sampai salah satu dari mereka ada yang tewas. Sebelum berduel, mereka berdua melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian duel itu pun akhirnya berlangsung. Terlihat Frank yang mampu ditumbangkan oleh Kalari, hingga Kalari yang akan benar-benar menghabisi Frank. Dan tiba-tiba Kalari yang merasa terpojok, ia pun membuka bajunya yang mana ternyata Kalari sudah menyiapkan senter di dalam tubuhnya untuk menyerang kelemahan Frank. Akan tetapi Frank yang sudah terbiasa bertarung sambil memejamkan mata, tampak itu bukan halangan lagi bagi Frank. Kemudian Kalari memberikan bordir nama milik Wook kepada Frank. Kalari mengatakan kalau saat Wook akan dihabisi, Wook ingin memberikan beberapa wasiat. Namun Kalari tidak sudi mendengarnya hingga ia langsung menghabisi Wook. Kalari juga menceritakan bagaimana Marco, gurunya, menghabisi anak dan istri Frank dengan sangat sadis. Yang lebih mengenaskan, anak istrinya menyangka kalau yang menghabisi mereka adalah Frank. Karena ternyata keluarga Frank tidak tahu kalau Frank mempunyai saudara kembar. Mendengar semua yang dikatakan Kalari, mental Frank tiba-tiba melemah dan langsung ambruk. Kalari sekarang yakin kalau dirinya akan dapat dengan mudah menghabisi Frank. Namun tiba-tiba pada akhirnya duel tersebut berhasil dimenangkan oleh Frank. Kemudian Frank bergegas pergi untuk menemui Marco. Namun sayangnya filmnya malah tamat. Wele. Nah, cerita ini juga ngajarin kita kalau kita punya impian atau tujuan yang besar, kita harus berjuang dan nggak boleh menyerah. Kita harus selalu mencari cara untuk berkembang dan mengatasi batasan-batasan yang ada. Film ini sangat nanggung, namun jelas pasti ada kelanjutannya. Oke, nanti akan kita bahas lanjutan filmnya kalau sudah dirilis sama produsernya ya. Sementara untuk sekarang cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan sampai ketemu di pembahasan film lainnya. Bye bye.